Oke, aku turunkan dulu ya. Baik dong. Ya, inilah hari-hari aku di tempat praktek aku. Selalu ingat kata Hippocrates, jadi let food be Thai medicine or medicine be Thai food. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah makanan itu adalah sebagai obat. Jadi bukan kebalik nih, bukan kita minum obat aja lah, ngandelin obat terus gitu. Itu salah. Jadi yang benar adalah kita harus mengandalkan makanan atau nutrisi sehari-hari untuk kesehatan kita. Hai, saya Dr. Raisa Juanda. You are watching Sosialita TV. Hai. Baik. Oke, jadi virus ini kan sudah menjadi suatu wabah ya, sudah menjadi pandemi di dunia, dan dari virus ini sih sebenarnya kita belajar banyak ya, belajar banyak hal, kita juga diuji coba dengan banyak hal, dengan keadaan yang sulit, dan bagaimana manusia bisa mengatasi keadaan-keadaan ini. Jadi banyak sekali hal yang bisa dipelajari dari adanya virus ini, dan yang patut disyukuri salah satunya adalah masyarakat jadi sadar akan pentingnya kesehatan dan juga kebersihan, dan juga penting sekali untuk makan makanan yang bergizi untuk menghindari virus ini. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Oke, jadi sistem imun ini nomor satu, kuncinya adalah pasti dari nutrisi. Karena selain dari nutrisi, tidak ada lagi hal lainnya, meskipun ada dari faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi ada terjadi suatu penyakit. Tapi kalau imunitas kita kuat, biasanya penyakit itu jadi lebih susah masuk ke badan kita. Nah, cara meningkatkan imunitas itu nomor satu adalah dari nutrisi, dari makanan yang kita peroleh. Karena sistem imun di dalam badan itu tersusun dari berbagai macam protein. Nah, cara membentuk protein yang baik untuk sistem imun itu seperti apa? Tentunya dari makanan kan. Jadi cara makannya seperti apa nih? Yang pasti makan dengan lengkap, gizi seimbang setiap hari, dan sebaiknya setiap kali makan itu ada karbohidratnya. Karbohidrat itu contohnya misalnya nasi, kentang, pasta, roti. Lalu ada juga lauk pauknya. Lauk pauk ini merupakan sumber protein, bisa dari hewani maupun nabati. Contohnya telur, ayam, ikan, tahu ataupun tempe, dan juga ada sayuran dan buah-buahan. Nah, sayur dan buah-buahan ini yang biasanya kurang dikonsumsinya. Minimal konsumsi sayur dan buah ini adalah 5 porsi per hari. Membuat emosi. Oh, nah ini mungkin makanan-makanan yang bikin darah tinggi ya. Tapi biasanya sih tergantung lagi orangnya tersebut memang punya riwayat darah tinggi atau enggak. Kalau misalnya sudah memang ada darah tinggi, ada hipertensi, dan kemudian makan yang tinggi garam atau makan makanan yang memang bisa memicu tensi naik, contohnya daging kambing, minum minuman beralkohol. Nah, itu tentunya tensi bisa tinggi dan itu bisa memancing emosi seseorang. Dan harus hati-hati, kalau emosinya naik, tensinya makin tinggi lagi nantinya. Iya benar, jadi hipertensi ini merupakan salah satu komorbid dari penyakit COVID-19. Jadi kalau tensi yang tinggi, akibatnya apa? Kalau sampai kita positif COVID dan kita ada hipertensi, takutnya komplikasi atau gejala yang dirasakan nantinya akan menjadi semakin berat. Penampilan fisik dengan konsumsi ya.
Tentunya ada dong. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang gizi seimbang, nutrisinya juga baik, tentunya kita bisa mendapatkan penampilan fisik yang baik. Kenapa? Karena berat badan kita biasanya itu akan terjaga dan akan ideal. Jadi tidak terlalu gemuk atau tidak terlalu kurus. Nah, itulah mengapa sangat penting untuk memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu perasaan saya ikut senang sih sebagai dokter yang menangani pasien tersebut kalau memang pasiennya berhasil menurunkan berat badan dan kuncinya juga selain menurunkan dia harus mempertahankan. Nah, kalau sudah ada pasien yang berhasil seperti itu, rasanya tentunya bahagia dan ikut senang. Sebenarnya sulit atau enggak sih balik lagi dari tiap orang. Tapi biasanya pasien-pasien yang datang ke saya dari awal yang dilakukan adalah perubahan gaya hidup terlebih dahulu. Jadi kalau gaya hidupnya sudah berubah menjadi lebih baik, tentunya jadi lebih mudah untuk mempertahankan berat badan yang sudah tercapai. Oke, ya jadi tiap pasien itu kan berbeda ya, tiap pasien berbeda dan yang pasti biasanya pasien datang, mayoritas pasien saya adalah obesitas dan begitu datang biasanya keluhannya itu banyak. Keluhannya banyak sekali dan penyakitnya pun biasanya penyakit penyerta juga banyak, bukan hanya obesitas saja. Nah, karena konsultasi dan biasanya pertemuannya juga sering ya dengan saya ya. Jadi saya tuh bisa mendalami perasaan dan juga bisa mendalami pasien tersebut dan bisa merasakan kira-kira kalau saya jadi dia itu seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pasien tersebut ternyata nantinya berhasil nih bisa menurunkan berat badan 10-20%. Nah, itu tentunya sudah banyak banget ya. Wah, itu rasanya tuh rasa senengnya tuh seperti saya seperti jadi pasien itu juga gitu loh. Karena saya tahu perjuangan mereka itu ternyata berat dan ternyata nggak segampang itu. Kalau orang lihat mungkin kelihatannya ih gampang banget ya nurunin 10 kilo, gampang banget nurunin 20 kilo. Padahal kenyataannya itu dalam menjalankan mereka penuh perjuangan juga. Nah, itu dia bener banget kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau program TV itu kan biasanya dicepetin banget ya. Jadi biasanya regainnya atau naiknya lagi biasanya juga akan cepat tuh. Gitu. Beda kalau misalnya pasien kita memang berusaha selain maintain pola makan dan perubahan gaya hidup itu juga sesuatu yang dirubahnya itu tidak bisa secara instan. Jadi harus pelan-pelan tapi pasti. Yang pasti kalau misalnya pasien sudah datang ke dokter gizi, pasti niat pertamanya itu yang sudah baik ya, artinya wah pasiennya sudah ada niat nih untuk memperbaiki dirinya. Nah, dari situ biasanya bisa diolah lagi sehingga pasien motivasinya tetap tinggi untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Oke, jadi untuk hidup sehat kita perlu makan itu dengan jadwal yang teratur dan sebaiknya jangan melewatkan makan pagi karena banyak orang-orang yang mau kurus nih yang ada melewatkan waktu makan atau makan sehari hanya cuma sekali dan bahkan yang ekstrim nggak makan sama sekali. Nah, itu tentunya diet seperti itu diet yang menyiksa ya dan tidak akan bertahan jangka panjang. Yang kita inginkan adalah dietnya itu tetap makan makanan sehat dan tetap makan teratur, pagi, siang, malam itu tetap makan. Selain tetap makan, kita juga pemilihan makannya ini sangat penting. Jadi makanlah makanan yang bernutrisi tinggi. Jadi jangan hanya makan yang mengenyangkan tapi nutrisinya itu kurang. Contohnya makanan dengan olahan yang terlalu tinggi. Misalnya makanan yang diproses terlalu lama ya, seperti sosis, ham, bacon, keju. Nah, itu tentunya nutrisinya tidak sebaik makanan yang segar. Oke, jadi bahagia menurut saya ya, ini ada dua nih.
Yang pertama, bahagia kalau saya sebagai dokter, tentunya kalau pasien saya berhasil, itu saya ikut senang dan ikut merasakan bahagia. Tapi ada lagi nih bahagia yang kedua. Yang kedua itu lebih ke personal life ya. Jadi saya itu bahagia misalnya melihat keluarga saya sehat terus, lalu juga berhasil, sukses, ngeliat anak-anak tambah pinter, lucu-lucu gitu. Nah itu tentunya juga memberikan kebahagiaan tersendiri. Oh oke, momen spesial ya. Momen spesial sebenarnya sih saya merasa dua-duanya spesial ya. Karena kayaknya hidup saya cukup seru deh. Maksudnya banyak pengalaman lah yang saya dapatkan di keduanya. Tapi kalau harus milih nih salah satu, saya mungkin pilih kuliah ya. Kenapa? Karena saya merasa kuliah itu saat saya ya mencari jati diri. Dan di saat itulah saya juga menemukan jati diri saya yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Jadi menurut saya hal tersebut seru. Saya pilih gado-gado sih, soalnya saya suka banget makanan Indonesia. Jadi pokoknya kalau disuruh pilih tuh saya pasti pilih makanan Indonesia gitu. Kenapa? Karena menurut saya rasanya lebih bisa diterima, terus harganya juga lebih murah gitu ya pastinya. Dan kalau kalau gado-gado kalau untuk diet ini merupakan makanan yang sangat bagus loh. Sangat bagus, tapi biasanya kan karbohidratnya itu sudah ada lontong atau kentang. Biasanya sih saya pilih kentang karena dia kalorinya lebih kecil. Dan kalau sayuran-sayurannya biasanya boleh dicampur semua. Lalu proteinnya juga tinggi. Proteinnya itu ada telurnya, ada tahu atau ada tempe, dan lagi ada bumbu kacangnya juga. Jadi sebenarnya itu sudah makanan yang komplit dengan gizi seimbang yang komplit. Oke, jadi pesannya nomor satu adalah kita tetap harus mempertahankan gaya hidup yang sehat. Karena dengan gaya hidup yang sehat ini tentunya bisa memberikan dampak yang positif pada diri kita. Halo, ini adalah ruang kerja aku. Jadi biasanya pasien kesini, kita lakukan konsultasi, lalu pemeriksaan, dan setelahnya akan dibikinkan menu diet yang sesuai dengan pasien tersebut. Nah, ini ada contoh-contoh makanannya nih. Jadi ini bisa dilihat ya, nasi segini, ini kira-kira 100 gram. Ini kalorinya 175. Lalu kita lihat lagi keju. Nah, kenapa biasanya keju suka dilarang nih kalau lagi diet? Karena ternyata kalorinya besar banget. Satu keju kecil kayak gini, ini kalorinya mencapai 125 kalori, hampir setara sama nasi ya. Wah, apalagi kalau makannya nasi, atasnya keju, tentunya kalorinya jadi banyak banget nih. Oke, lalu kita lihat lagi contohnya ayam dan ikan. Nah, satu potong ayam dan ikan seukuran ini sebenarnya kalorinya kecil, hanya 50 kalori. Jadi ini boleh untuk diet. Tapi kita bandingkan dengan daging sapi. Daging sapi hanya sekecil gini, ternyata kalorinya mencapai 75 kalori. Nah, bayangkan dengan ayam yang hanya 50 kalori nih. Kita tentunya nggak kenyang kan makan daging sapi, hanya segini aja. Jadi biasanya daging merah juga sebaiknya dibatasi saat Anda ingin menurunkan berat badan. Sekarang kita masuk ke sayuran. Nah, sayuran per 100 gramnya ternyata kalorinya ini kecil banget, hanya 25 kalori. Jadi sayuran ini juga aman dimakan. Dan kalau buah ini per 50 gram segini ya, setengah potong, kalorinya hanya 20 kalori. Jadi buah ini juga sangat baik untuk orang yang sedang diet. Ya, sebenarnya kenapa saya memilih kuliah dibandingkan dengan waktu SMA?
Karena saat kuliah itu saya menemukan jati diri di mana kebetulan saat itu saya adalah seorang atlet ballroom dance. Nah, jadi saat itu seru banget tuh karena saya kuliah, selain saya harus kuliah kedokteran yang menurut saya sebenarnya cukup berat juga ya. Di sisi lain saya juga sebagai atlet pelatnas yang saya harus latihan setiap hari. Tapi saya merasa hasil dari kerja keras saya selama ini itu terbayarkan pada saat saya kuliah tersebut. Jadi waktu itu menurut saya adalah waktu yang seru lah dan merupakan, bisa dibilang merupakan masa-masa kemasan dari posisi saya sebagai atlet dansa. Ya, jadi saat itu saya ikut SEA Games, mewakili Indonesia sebagai atlet SEA Games, di sana sebagai finalis, dan kemudian saya juga sempat ikut PON di Kaltim ya waktu itu ya, saya mendapatkan 2 medali perak dan 1 perunggu. Oke, jadi kalau kata-kata bijak nih, selalu ingat kata Hippocrates. Jadi, let food be Thai medicine or medicine be Thai food. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah makanan itu adalah sebagai obat. Jadi, bukan kebalik nih, bukan kita minum obat aja lah, ngandelin obat terus gitu. Itu salah. Jadi, yang benar adalah kita harus mengandalkan makanan atau nutrisi sehari-hari untuk kesehatan kita. Jadwal lengkap praktek saya bisa dilihat di sosial media saya, Instagram dr.raisa Raisa Juanda DJUANDA. Oke, dan saya juga ada YouTube channel Dr. Raisa Juanda. Saya sendiri berpraktek di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center atau yang dikenal dengan MMC di Jakarta, dan juga di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, dan di tempat praktek pribadi di Jalan Sawo Menteng. Thanks for watching. See you next time. Ya, demikian obrolan dengan saya. Jangan lupa tetap terapkan 3M. Rutin mencuci tangan, memakai masker, dan juga tetap menjaga jarak satu sama lain. Roll, action. Halo, ini adalah sorry kok